saya sebagai Panglima tertinggi memerintahkan kepada para perwira dan prajurit Kopassus menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia. Masih bersama saya, Budi Mantanerjo di Satu Meja. Kang Yudi, Presiden di 2016 melakukan safari politik pimpinan partai politik, ormas, dan ke militer. Anda yakin bahwa ini semuanya akan menstabilkan suhu politik di tahun ini, tahun 2017? Iya, jadi politik kan di samping ada hal yang ideal seperti cita negara, cita hukum, tapi pada real politik kan bicara tentang alokasi sumber daya. Sumber daya di sini ada dua. Pertama sumber daya yang sifatnya simbolik, kedua sumber daya yang sifatnya material. Sumber daya simbolik misalnya bagaimana dalam menyusun komposisi kabinet dan lain-lain, apakah seorang presiden bisa mengalokasikan nggak bahwa representasi tertentu cukup ada perwakilan dalam kabinet. Dalam hal ini misalnya terus terang dalam susunan kabinet pertama misalnya presiden terlalu banyak mengakomodasi representasi NU. Yang pertama? Iya, nyaris 8 atau mungkin 9 menteri. Tapi hampir tidak ada satupun representasi Islam perkotaan. Oke. Baru di reshuffle berikutnya mengakomodasi representasi dari Muhammadiyah. Nah, jadi ini koreksi terhadap tadi alokasi sumber daya simbolik. Itu penting karena Islam perkotaan nyaris tidak terwakili dan nanti kita akan lihat implikasi berikutnya. Kedua, alokasi sumber daya yang sifatnya material. Bagaimana di Indonesia itu politik kan berkaitan dengan di mana negara menjadi sumber alokasi sumber daya yang penting. Nah, dalam hal ini misalnya juga presiden harus mencari titik keseimbangan antara polisi dan tentara, ini menjadi penting. Sejauh ini publik melihat alokasi sumber daya terlalu banyak dideliver ke polisi, tetapi tentara kurang. Nah, terus pos-pos kabinet juga, pos-pos kekuasaan seringkali terlalu memberi ruang bagi perwakilan polisi. Bahkan termasuk BIN sekarang dikasih ke polisi. Nah, tentara kelihatannya kurang. Nah, situasi ini saya lihat melahirkan satu riak-riak problem-problem yang ujungnya kita lihat sekarang Pak Jokowi mulai menata ulang relasi-relasinya dengan tentara dan lain-lain. Artinya Anda mau menyarankan akan ada reshuffle jilid ketiga? Iya, artinya bukan harus reshuffle, tapi bagaimana presiden harus memberi ruang-ruang akomodatif kepada tentara, kepada militer, dan ormas Islam perkotaan. Islam perkotaan untuk mencari keseimbangan tadi. Jadi akomodasi bukan hanya pada tingkat kabinet, tapi alokasi sumber daya, material dan lain itu harus dipikirkan. Kalau tidak, konflik antara tentara dan polisi itu punya dampak destabilisasi pada politik. Dan itu berbahaya. Berbahaya karena kalau di belakang presiden tidak kompak, elemen-elemen luar ini biasanya akan dapat angin manakala kekompakan di lingkaran kekuasaan tidak terjadi. Oke. Gun-Gun, 2017 banyak orang mengatakan betul-betul pertarungan tahun politik ya. Karena disitulah undang-undang politik akan didesain gitu kan. Undang-undang MD3 akan direvisi dan muncul rekonfigurasi pimpinan partai politik di DPR itu sendiri. Kalau Anda lihat gimana? Iya, saya setuju memang 2017 harus menjadi catatan semua. Karena di situ banyak agenda politik. Pertama tentu adalah pilkada serentak 15 yang Februari. sudah dimulai 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023, 2025 dan 2027. Ini adalah agenda yang sangat padat. Terlebih 2017-2018 dekat sekali dengan agenda nasional, yaitu pemilu yang dibarengkan antara legislatif dengan presiden. Dan ini 3 tahun ini menjadi satu agenda politik yang sangat padat dimulai dari 2017. Oleh karena itu, menurut saya memang catatan politik harus benar-benar dimaknai secara serius, bukan hanya oleh para penyelenggara pemilu, tetapi juga pemerintah dan partai politik serta gerakan civil society pada umumnya. Karena saya melihat pola hubungan politik terutama
Sekarang ini kan semakin memanas ya, terutama sejak 2016 kemarin sebagai bagian dari, menurut saya sebagai bagian tidak terpisahkan dari juga kontestasi di 2017 Februari. Nah, di 2017 ada agenda misalnya pengesahan undang-undang partai politik. Dan undang-undang pemilu itu menurut saya, undang-undang pemilu yang kemudian di situ ada agenda yang harus dieksekusi kan di 2017, misalnya verifikasi partai yang akan menjadi kontestan pemilu dan pemetaan dapil untuk legislatif. DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Di situ kontestasinya biasanya terjadi. Ya. Tapi kalau Kang Gunggun melihat sebetulnya kalau dalam fenomena Setia Novanto kemudian sudah mundur dari pimpinan DPR, kemudian masuk lagi menjadi pimpinan DPR, dan kemudian dalam Undang-Undang MD3 akan muncul lagi sebenarnya perubahan yang mengakomodasi kepentingan PDI Perjuangan sebagai di panggung politik sebetulnya. Nah, itu sebenarnya saya dari kemarin memberi catatan kritis bahwa pengubahan undang-undang termasuk Undang-Undang MD3 jangan hanya untuk semata-mata politik akomodasi. Contoh misalnya, apakah perlu misalnya satu kursi penambahan atau tidak karena pertimbangan misalnya soal kepentingan politik, tetapi harus maksud saya di kursi pimpinan ya. Itu kan lagi-lagi pada negosiasi politik, bukan pada bonum komun ya, bukan pada kepentingan publiknya. Ya, kemudian juga soal bagaimana integritas pimpinan. Menurut saya menjadi hal yang sangat penting karena kan catatan kita seringkali politik itu krisis figur, krisis kenegarawanan. Bagaimana misalnya pimpinan-pimpinan penting seperti DPR itu harus diisi oleh orang-orang yang punya integritas, dan ketika ada problem dan pernah misalnya dipersoalkan dan kemudian mundur, menjadi pertanyaan besar kan kalau kemudian kenapa terjadi ya? Kenapa terjadi? Nah, saya ke Romo Muji sekarang. Dari sisi budaya politik dan kemudian basis moral politik, gimana menjelaskan Setia Novanto pernah mundur karena vonis dari MKD, kemudian muncul lagi dan memimpin DPR lagi sebenarnya. Apa yang bisa dijelaskan dari perspektif kebudayaan? Ini yang saya sebut sebagai pragmatisme politik untuk soal bisa nggak lebih konkret pragmatisme politik itu apa sebetulnya? DPR dan partai politik untuk wakil rakyat sendiri yang secara moralitas itu menitipkan suaranya dan memakainya untuk memilih yang terbaik untuk tadi itu politik kebaikan bersama. Itu sekarang pragmatis diambil sendiri oleh partai, oleh kepentingan misalnya dalam soal ini Setia Novanto, dan ini menjadi suatu yang lag ya secara moral. Jangan mungkin moral. Dengan posisi set-top sebagai ketua DPR, eksekutif menjadi lebih aman. Keamanan seperti itu akan dinilai oleh banyak orang dan oleh rakyat banyak, itu bukan seperti ini dong ya kan. Nah, itu yang saya mau katakan 2017 tampilan politik kebaikan bersama harus lebih muncul ke sana, dan kritik dasar bahwa DPR itu terutama juga partai politik itu hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi uang dan segala macam ini, termasuk partainya segala macam itu, supaya makin dikurangi. Dan ini hanya mungkin ketika tadi itu konsolidasi yang terjadi di wilayah DPR untuk menyuarakan kritiknya pada pemerintah segala macam, itu akan legitimate. Ya, kalau tidak dalam sebuah itu tadi perselingkuhan konsensus yang sebenarnya fake di atas meja, itu saya kira. Kang Yudi, politik kebaikan bersama dalam praktek 2016 masih ada? Ya, saya kira itu masalah kita. Jadi kan ini politik kita ini secara prosedur sudah terdemokratisasikan, tapi dari segi budaya politik masih tetap mempertahankan budaya politik lama, budaya politik feodalistis, budaya politik otoritarian yang seperti itu. Jadi kita ini sibuk dengan dengan memperbaiki prosedur, membuat peraturan perundangan, tapi basis nilainya tidak diajarkan. Jadi nilai ini kan sebenarnya kompas yang memandu ke arah mana satu negara diarahkan. Sekarang kompas ini yang tidak ada, karena tadi politik hanya drive oleh kepentingan. Jadi politik sebagai teknik mengalami pencanggihan ya, tapi politik sebagai etik itu sama sekali tidak dibangun. Apa yang salah sampai kemudian etik sama sekali tidak dibangun? Ya, saya kira
hukum, politik apapun harus berenang di dalam samudera etika, dan etika itu sebenarnya harus ditanam di dalam ruang-ruang kebudayaan, terutama sekolah, ya. Dan saya lihat sekarang terus terang sekolah-sekolah kita juga terjebak dalam instrumentalisme, pragmatisme, sesuatu bernilai sejauh ada nilai-nilai praktis kan. Dan dalam 17 tahun terakhir terus terang yang disemai di dalam nilai ini juga hanya nilai-nilai, sebenarnya agama pun bukan menyemai nilai, tapi lebih pada simbol-simbol keagamaannya yang biasanya kemudian dijajakan oleh kelompok-kelompok yang lebih militan. Sedangkan nilai bersama ruang publik, yaitu nilai Pancasila, dalam 17 tahun terakhir kan abai. Bahkan otoritas negara sendiri seringkali merasa ragu kalau harus berbicara Pancasila itu ragu sekali. Akibatnya orang hanya ditarik kepada nilai-nilai privat, partikular, tapi tidak disiapkan untuk bisa hidup bersama dalam kehidupan publik karena pasokan nilainya tidak ada. Dan ini sekarang dalam 17 tahun sudah melahirkan generasi baru, generasi para politisi, generasi para birokrat yang tumbuh tanpa penanaman nilai-nilai publik ini. Oke. Ya. Hukum seharusnya menjadi acuan, tapi korupsi masih merajalela. Apa sebenarnya akar penyebabnya? Jawabannya setelah jeda berikut ini.